Di tengah kompleksitas pelayanan publik, dibutuhkan pemimpin yang bukan hanya memimpin, tapi menginspirasi. Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar adalah contoh nyata ASN yang menjadikan berakhlak bukan sekedar kata. Dari Masjid Istiqlal yang ramah dan inklusif, hingga Kementerian Agama yang menjadi pelayan ulama dan sahabat umat, kepemimpinan beliau membuktikan nilai ASN hidup ketika diwujudkan dalam tindakan. Poin pertama dari berakhlak adalah berorientasi pelayanan. Contoh nyata yang diterapkan oleh Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar ketika beliau menjabat sebagai Imam Besar Masjid Raya Istiqlal, yaitu beliau mengadakan program-program yang mensejahterakan masyarakat, seperti berbagi pangan, layanan kesehatan gratis, dan fasilitas ramah disabilitas. Kini beliau dipercaya menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Beliau menegaskan kementeriannya sebagai pelayan ulama dan sahabat umat, mendorong peningkatan layanan haji termasuk penurunan biaya agar lebih terjangkau. Hanya dalam kurang dari 100 hari, kepemimpinannya meraih tingkat kepuasan publik sebesar 92,9%. Sebagai bukti, kepemimpinan yang berakhlak melahirkan pelayanan yang nyata. Berikutnya, sifat akuntabel. Nasaruddin Umar dikenal menerapkan prinsip transparansi pengelolaan Masjid Istiqlal, termasuk penggunaannya dana hibah, infak, dan anggaran negara secara terbuka dan profesional. Ia menyediakan laporan kegiatan dan anggaran secara terbuka kepada publik dan jamaah. Selain itu, dalam peranannya sebagai Menag, beliau juga menekankan bahwa dana haji dan dana abadi umat yang sangat besar nilainya harus dikelola profesional, transparan, dan akuntabel. Sikap ini disampaikannya saat peluncuran program berkah Ramadan di Masjid Istiqlal. Core value selanjutnya adalah kompeten. Dikenal sebagai ulama, pendidik yang terus meningkatkan kompetensi diri, Profesor Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Kementerian Agama yang diembannya terus melakukan peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, termasuk di dalamnya penerapan satuan pendidikan ramah anak yang didapatkan setelah pertemuannya berdiskusi representatif dengan UNICEF, yang tentunya ini menjadi bukti bahwa beliau terus mengupgrade diri dan terbuka pada pengetahuan baru. Yang keempat, ada harmonis. Selama masih bertugas sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, beliau aktif membuka gerbang Istiqlal untuk kunjungan silaturahmi atau dialog lintas agama. Beliau juga yang menyambut Paus Fransiskus ketika berkunjung ke Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya toleransi yang menekankan pada aspek titik temu, bukan pada aspek perbedaan. Prinsip selanjutnya adalah loyalitas. Jadi seperti yang kita ketahui, Menteri Agama kita saat ini yaitu Prof. Nasaruddin Umar memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kebijakan dan tindakan yang beliau perbuat sebagai Menteri Agama. Salah satunya adalah modernisasi dari beragama. Jadi bukan hanya toleransi terhadap antarumat beragama, melainkan menghargai dan menghormati berbagai agama yang ada di Indonesia. Ini sesuai dengan prinsip dari loyalitas, yaitu berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Kemudian prinsip selanjutnya adalah adaptif, di mana di 100 hari kerja beliau sebagai Menteri Agama, beliau sudah membuat gebrakan-gebrakan yang baik demi perbedaan yang ada. Salah satunya adalah menekan harga haji menjadi lebih terjangkau, dan yang kedua memasukkan kurikulum cinta kasih dalam proses pendidikan beragama. Jadi tidak fokus hanya pada agama teori ataupun praktek, tapi berbasis cinta kasih terhadap sesama. Aspek kolaborasi dalam standar pelayanan berakhlak berfokus kepada kesepakatan dan keuntungan bersama. Kolaborasi adalah upaya dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang menguntungkan semua pihak. Proses kolaborasi dimulai dari membangun kepercayaan, dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta menghasilkan solusi yang sesuai dengan kepentingan bersama. Nasaruddin Umar adalah sosok yang sangat menghayati nilai kolaboratif. Beliau berhasil membangun jembatan di antara berbagai kelompok masyarakat yang beragam, baik itu muslim maupun non-muslim, baik itu negeri atau luar negeri. Sejak menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal, hingga menjadi Menteri Agama, hingga menjadi perwakilan Indonesia dalam dialog dengan Paus Fransiskus, Nasaruddin Umar konsisten menyerukan pesan perdamaian lintas agama. Beliau melalui berbagai forum dialog membuktikan bahwa kolaborasi adalah kunci membangun harmoni dalam keberagaman.
Inilah wujud nyata dari core value ASN berakhlak dalam aspek kolaboratif. Nasaruddin Umar adalah teladan sempurna penerapan core value ASN berakhlak dalam kehidupan nyata. Beliau menunjukkan akuntabilitas dan menjalankan amanah, kompeten dalam bidang keagamaan dan akademis, harmonis dalam membangun hubungan lintas beragama, loyal terhadap bangsa dan negara, adaptif dalam dinamika zaman, serta kolaboratif dalam menyatukan keberagaman. Sosok Nasaruddin Umar membuktikan bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya sekedar konsep, tapi juga sesuatu yang bisa diamalkan dalam kehidupan nyata dan kebaktian kepada negara.